politik. Kembali lagi bersama saya Ariko Tagalung Dan saya Luhut Situmorang. dan dengan bintang tamu kita kali ini Bang Edo. Bang Edo ini adalah salah satu aktivis 98 juga, Bang. Ya, begitulah. Nah, dia juga sekarang aktif dalam jaringan aktivis nasional 98 sebagai apa, Bang, di jaringan 98, Bang? Ketua Jarnas 98 Provinsi Banten. Gitu mandatnya. Mandat dari situ, Bang. Ya, Mandat dari nasional tuh, Bang. nasionalnya begitu. Kalau nasionalnya berarti siapa tuh, Bang? Nasionalnya ketumnya sangat Sangat. Surbakti SHMH. Nah, selain di Jarnas 98, Bang, di Banten, apa lagi kesibukan kita, Bang? Oh iya, kalau secara ini organisasi, aku itu di Banten masuk menjadi anggota Forum Penataan Ruang Provinsi Banten. Nah, ini di satu organisasi yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Nah, masa kepengurusannya sampai 2027. Berarti baru tuh, Bang, ya? 2022 kemarin. 5 Tahun tahun. lalu. Ya, Tahun lalu. 5 tahun dia. Definisinya. Itu masih bisa berlanjut lagi nanti, Bang? Apakah ada periode kedua gitu? Itu nanti tergantung gini, karena itu kan saya mewakili dari asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan. Iya. Jadi saya ditugaskan oleh Ikatan Ahli Perencanaan untuk masuk ke forum itu. Dulu saya kebetulan mantan sekjen IAP Provinsi Banten juga. Jadi diusulkanlah dari IAP Provinsi Banten saya masuk ke situ karena memang yang non birokrasi cuma 3 orang. Satu unsurnya adalah asosiasi, Ya. yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Abang masuk Abang dari masuk dari asosiasi. mana ini, Bang? Masuk. Asosiasi. Mewakili asosiasi. Bicara tentang asosiasi, Bang, kan itu masuk dalam dunia pergerakan juga asosiasi itu kan, kumpul-kumpulan nih. Ya kan? Aktivis juga lagi bilang asosiasi ini kan termasuk penggerak juga kan. Nah, kapan sih, Bang, mulai masuk dalam dunia aktivis, Bang? Dulu kalau dibilangkan sekarang Abang dicap nih aktivis 98. Jarnas 98 ini kan dicap sebagai kumpulan para aktivis 98. Kapan sih, Bang, mulai masuk kecimpung dalam dunia aktivis? Ya dulu sih nggak tahu kita istilah aktivis ya. Dulu Jadi dulu apa sebutannya, Bang, aktivis dulu ini? tahunya kalau kita di kampus itu kan suka buat kegiatan lah. Oh, Kan gitu. Iya. Awalnya begitu macam-macam, ada yang pencinta alam, ada sepak bola, ada fotografi, ada Itu di jurnalis. kegiatan kampus lah ya, Bang, ya? Ya, Iya. kegiatan kampus. Nah, era itu memang masa-masa orang senang di kampus lah. Kan Iya. gitu. Kebetulan aku kalau di kampus itu dulu selain pencinta alam juga, oh, Abang pecinta alam ya. pencinta alam juga aktif di sepak bola. Tapi Posisi bukan apa tuh, Bang? Posisi apa dulu? ketua UKM-nya. Enggak, Oh. Bang, di sepak bola posisi Nah, apa? Per kah? Karena saya nggak bisa main bola, makanya saya jadi pengurus sepak bola. Oh, iya. Bagian manajemennya nih. Jadi saya manajer. Ngeri. Kalau bisa main bola, berarti di lapangan. Iya. Kalau nggak bisa main bola, berarti di luar lapangan. Saya di Oh. luar lapangan. Minimal ngerti aturan bola lah. Ya. Oh iya, suka bola juga. Suka, oh. Suka bola. Gitu. Jadi kita berkegiatan itu di kampus. Ya. Terus mendekati era-era 96 ya, 96 mulai itu keluar kampus karena ada kebakaran waktu itu, kebakaran hutan Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Mulai itu ikut, terus kenalan dengan dunia luar. Ternyata di kampus-kampus lain itu banyak banyak pencinta alam juga. Kita mau pecinta dalam kampus lain gitu. Ngobrol. Ya. Mulai masuk tuh dunia politik-politiknya kan gitu. Masuk dunia politiknya, ya kita sih nggak ngerti politiknya.
pokoknya ikut-ikut aja dulu, ada senior ngajak ya kita ikut gitu. Diajak diskusi kita ngikut, yang penting ikut aja dulu kan gitu. Nah, sampailah mulai terbentuknya Forkot ya, ini forum kota ya. ya forum kota Tahun berapa kira-kira itu? ya Itu 9 abang terjunnya dalam 97-an lah ya, 97-an akhir ke September kalau nggak salah. Oh, ya. Abang sendiri kuliah tahun berapa bang masuk bang? Angkatan berapa itu bang? Nih kalau kuliah, gua kuliahnya pertama di UKI nih Oh di UKI, Oh, tahun 90 90 di UKI. teknik elektro. Teknik elektro. teknik elektro. Masuk pecinta alam. 92 saya ngambil lagi kuliah di ITI, IT ini Institut Teknologi Indonesia. Dulu orang bilangnya sekolahnya Habibie, karena kebetulan Habibie yang menentukan kan gitu. Iya bang. nah, Tapi saya lanjut di ITI Oh, iya. sampai selesai lah. Selesai juga setelah setelah udah absen lah ya, absen. Karena 98 itu mestinya saya udah selesai. oh berarti sampai sekarang dulu kan manajer bola nih bang. Waktu kuliah baru ikut pecinta alam. Nah sekarang ini kesibukannya hanya di asosiasi atau apa tadi yang pembangunan tata kota ya. Ya. Nah, planologi bang ya sebutannya ya. Nah, jadi planologi ini sampai sekarang bang planologi atau ada kegiatan lain gitu? Karena Iya, jadi kalau di asosiasi, aku selain di IAP juga di asosiasi jasa konstruksi lainnya. Misalnya badan usaha, asosiasi profesi yang lain. Gitu. Aku juga aktif di sana. atau di situ. Jadi sebenarnya dasarnya satu, karena tadi itu suka ngumpul-ngumpul. Jadi di mana ada orang ngumpul, nah, kita ikut. Nah, itu secara ini. Jadi aku juga ada di Aspekindo, ada juga ada Jasdamkindo di nasional. Aku di pokoknya nasional. Jadi apa namanya? Kalau sehari-harinya juga usaha ya, usaha macam-macam lah usahanya. Pokoknya usaha lah. Yang penting usaha kan. Penting usaha terus ya. Tapi kan itu apa sih bang tolak ukurnya gitu kan dari aktivis, organisatoris gitu kan. Abang tiba-tiba masuk di dalam jasa kontraktor lah jatuhnya itu ya, konstruksi ya, jasa konstruksi itu. Itu kenapa bisa terjun ke dalam jasa konstruksi gitu bang? Dari kampus atau gimana? Kembali lagi. Kebutuhan perut. Ada kebutuhan perut, ada juga karena memang dunia kita, teman-teman kita kan banyak orang teknik Oh, kan itu. ya ya. Dan kebetulan ya tadi itu juga kita senang ngumpul nih, suka ngumpul, suka ngebahas yang ini lah, yang orang nggak suka bahas kita bahas gitu. Tapi menarik nih bang soal aktivis tadi bang ya. Kan banyak nih kawan-kawan aktivis 98 nih kan. Ada yang terjun ke politik, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dan lain-lain nih bang. Ini konstruksi. Abang ini Konstruksi dia. pasca 98 nih ya, Ngapain? ikut nggak seperti kawan-kawan lain-lain nih Desmond gitu-gitu. masuk partai politik? Saya pasca 98 nyelesain sekolah dulu ya. Wah, 2002 tadi lulus kan? Karena banyak juga teman-teman juga akhirnya nggak selesai juga. Oh, Ya, banyak. ada lah beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa yang saya tahu ya. Terus saya lulus, saya direkomend sama temen lah. Mau nggak lu kerja di kantoran? Ya. Oke, ya boleh aja, asal jangan banyak aturan. Jadi kita mau kerja tapi kita bikin syarat. Oh, terbiasa jadi manajer bang ya. Kenapa jadi mengatur ya? Jadi saya waktu itu kerja di salah satu perusahaan jasa konsultan jasa konsultan lah. Iya. Jasa konsultan cukup besar di Republik ini. Iya. Saya bilang saya mau, asal jangan Banyak aturan. saya masih gondrong waktu itu. Jadi saya nggak mau dipotong rambutnya. Akhirnya nggak apa-apa. Saya ketemu sama bosnya, udah nggak apa-apa, karena kita perlu memang skillnya kata gitu. Oke, jadi saya di sana kurang lebih 5-6 tahun lah di perusahaan itu, masih di Jaya Group lah, masih Jaya Group. BUMN tuh bang? BUMD. BUMD. Jaya Group. Oh, Ini Jaya Group namanya BUMD. Arkonin, nama konsultannya. Iya, iya. Jadi kalau ini orang teknik umumnya banyak tahu lah. Nah, saya di sana kerja 5-6 tahun. Habis itu bos saya, memang akhirnya saya dekat sama bos. Nah,
bos saya pensiun. Salah satu direksi di situ di perusahaan itu, saya diajak keluar, mau ikut nggak? Ya, saya ngikut sama bos. Nah, Ikut kemana? enak nih, bos yang ngajak Iya. kan, gitu loh kan. Nah, Belum dikasih tahu tuh bang, ngikut kemana gitu. iya, udah tahu. Udah tahu. Dunianya dunia konsultan. Oh. Dunia konsultan teknik. Udah saya ikut sama bos. Cuman memang mungkin belum rezekinya sama bos. Ah. Nah, si bos ada inilah, istrinya sakit bla Oh, bla iya. bla, bla. Akhirnya bos kehabisan tenaga lah. Akhirnya udah jalan lagi sendiri kan gitu. Ah. Jalan lagi sendiri, jalan dengan teman-teman, pasti ketemu lagi teman-teman yang tadi itu. Sama-sama itu ya. Di mana tempat kumpul, di situ kita ada. Nah, sama lagi Ah. bikin perusahaan sama-sama, Oh. bikin ini sama-sama gitu, kegiatan sama-sama gitu. Itu proses melalui begitu. Yang pasti banyak gagalnya kalau sama teman-teman itu. Jadi tapi kita nggak patah semangat. Iya. Pokoknya tetap berteman. Yang utama itu kan yang bertemannya. Karena memang di kita nyari biasanya yang cocok-cocokan. Iya. Bukan soal hasil, yang penting cocok dulu. Cocok dulu. Nah, karena kan Tapi sama temen kebanyakan gagal tuh bang ya. oh iya. Karena kita bawa orientasinya bukan hasil. Oh, gitu. Orientasinya yang penting menjaga pertemanan. Iya, berkawan gitu. Kawan, gitu loh. Nah, tapi jalan aja. Gitu. Nggak ada masalah. Oke bang. Gitu. Mungkin sampai hari ini juga bersama teman-teman juga begitu, banyakan begitu. Ini seolah-olah nyindir temen nih bang. Nggak nyindir juga. Nggak nyindir. Mungkin juga teman-teman dia kalau sama teman tuh susah kan, Iya. gitu kan gitu. Karena saling gak enakan bang ya. Jadi nggak enakan. Gitu. Artinya tapi lebih terbuka kalau sama teman itu. Iya. Lebih terbuka. Berarti nggak ada terjun ke dunia politik itu abang sampai sekarang. Oh iya, saya terjun akhirnya memutuskan masuk ke partai lah ya. Nah, Tahun berapa tuh bang? tahun berapa masuk partai? 2018. Boleh tahu bang partai apa itu? Jadi saya udah coba nih usaha ini, bikin perusahaan ini. Mungkin kalau PT yang pernah saya bikin ada 9 atau 10 lah. PT ya. Banyak PT bersama teman-teman. Oh, pajaknya numpuk lah itu bang ya. Hah? Pajaknya numpuk. Untuknya kita urus. Kita urus. Nah, jadi baik sendiri maupun sama teman-teman. 2018 lah. 2018 kayaknya gagal lagi nih kan. Misalnya dapat proyek kan gitu loh. Iya. Karena kita kan sebagai besar ya, orientasi kalau kita untuk kepastian bayar kita pasti maunya ngambil proyek pemerintah karena untuk kepastian bayar kan gitu, karena kita untuk kerja profesionalnya kan kita udah punya tim Ya. tapi yang kita pastikan itu kita, tapi kan nggak gampang, gagal lagi kan 2018 sampai 2018 maksudnya gagal dapat proyek lah, saya dapat itu, akhirnya saya putuskan kayaknya memang bukan di dunia bisnis bisnis ini. Akhirnya nyari orang dalam dari partai itu. Akhirnya saya cari itu. Orang dalamnya di Saya partai. cari di mana nih kan gitu loh. Biar jalan nih bisnis gitu. Bisnis nih kan gitu. Kadang susah dapat proyeknya. Iya. Proyeknya. Bukan kerja. Nah, saya cari lah kan. Iya. Wah, kayaknya cocok yang ini gitu. Iya. Kenapa saya pilih lah Partai Golkar. Oh, Golkar. Nah, Oh, banyak pemegang Ya. proyek juga tuh. karena kenapa saya pilih Partai Golkar, satu soal ideologi juga. Ideologinya kan jelas gitu loh. Ideologinya apa tuh? Nasionalis. Oh iya, gitu nasional. loh. Tapi ini Pancasila. Karena PDIP nasionalis juga bang. Iya, kenapa nggak Ya. PDIP bang? Nah, PDIP satu sebenarnya banyak teman-teman di sana. Begitu. Kalau banyak teman-teman di sana, tadi kan buat teman-teman itu nggak pernah bareng, nggak pernah ini, nggak pernah sampai ke tempat gitu loh. Tapi berproses aja gitu. Iya. Saya khawatir kan gitu loh. Khawatir takut proyeknya diambil temen lagi itu. Bukan. Oh, Gagal-gagal lagi. Gitu loh, gagal-gagal lagi. Banyak teman kan. Oh, iya, ya. Ada gagal di bisnis nanti gagal lagi di politik. Gitu loh. Nah, mungkin daftar antrian juga banyak kan. Iya. Teman-teman yang sebelumnya kan udah banyak yang di PDIP. Iya, betul, Nah, betul. Di Golkar nggak banyak. Kebetulan di Golkar nggak banyak lah. Pada saat saya masuk itu masuk aja dulu kan gitu. Tapi Gitu. tapi di kalau bahas PDIP tadi bang kan dan Golkar dan banyak juga kan aktivis 98 itu masuk PDIP pada awalnya kan. Nah, abang ada nggak spill gitu bang atau apa tahu gosip-gosipnya gitu, kenapa sih bang banyak aktivis 98 yang awalnya masuk PDIP tiba-tiba mencar dari PDIP keluar satu persatu Saya sih nggak tahu atau persisnya. dengar-dengar aja gitu bang? Nah, tapi memang di awal reformasi teman-teman itu kan setahu saya Iya. pilihan partai itu kan di politiknya itu ada dua.
Apa itu, PDIP Bang? sama PKB. PDIP sama PKB ya. Jadi mungkin banyak juga teman-teman kan dulu dari ini ya, dari mahasiswa memang sudah dekat dengan ormasnya, atau mungkin di mahasiswa misalnya dia di GMNI atau misalnya di ini kan mungkin ada kedekatan dengan senior, artinya ada senior yang di sana pada ikut kan gitu. Nah kalau soal figur mungkin pada saat itu kan awal reformasi kan figurnya Gus Dur Gus Yang Dur, Mega. Mega ya. sama Gus Dur kan memang lebih kuat waktu itu. Kuat. gitu. Iya, iya. Jadi, Pasca reformasi itu pasca kan. reformasi gitu loh. Nah jadi mungkin teman-teman memilih ke sana berharap bisa satu perjuangan lah, satu dengan ideologi yang tadi kan, Iya. ideologi nasionalis kebangsaan, Iya. kerakyatan itu kan gitu loh. Jadi kayak teman-teman itu mungkin di Golkar agak dijauhin lah. Iya kan, Karena Orba itu kan, iya, tercap dianggap Orba. kan Iya. gitu loh, wah, Orba nih gitu. Iya. Bahkan kan di awal-awal 2000-an kan sampai 2004 itu kan Iya. teman-teman itu termasuk saya juga kan, isu pengubahan Partai Golkar itu kan kencang sekali kan gitu loh. Kita juga ikutan. Padahal sampai sekarang abang juga masih Orba kan? Iya, jadi Orang Batak kan? Jadi di awal-awal 2000-an itu kan memang isu pengubahan Partai Golkar itu kan kuat. Jadi kalau kita ini mungkin 2004 kan ternyata dia malah pemenang pemilu kan. Iya. Pemenang pemilu itu Bang Ahmad Tanjung kan. Ahmad Tanjung. Ketua MP. umumnya. Jadi nah sampai sekarang misalnya ya begitu kondisinya, makanya saya 2018 saya putuskan saya masih Golkar aja, karena ternyata dibubarin pun nggak bubar dia malah tambah kuat gitu. Kokoh dia Bang ya. Tambah kokoh, jadi akarnya kemana kan gitu, batangnya semakin kuat udah. Malah jadi partai yang selalu di kabinet lagi. Iya, selalu di kabinet gitu loh, jadi kayak gitu. Artinya dia memang pada pemerintahan tuh, maksudnya karena kan ideologi karya kekayaannya ya, artinya memang berbuat itu melalui karya nyata di masyarakat. Paling mudah misalnya di pemerintahan melakukan itu kan, karena di pemerintahan itu sudah ada infrastrukturnya kan untuk melakukan kerja-kerja nyata itu kan. Jadi dari 2018 nih abang masuk Golkar. Iya. Sekarang udah dapat nomor bang? Nyalek gitu. Kebetulan saya nyalek. Woi. Saya nyalek di Banten 3. Catat tuh ya, Banten 3. Banten 3. Edward Huta Galung. 14 Februari. Saya maju untuk DPR RI Nomor? nomor urut 9. Nomor Ronaldo 9. itu. 9 naga, 9 wali kan. Q. 9 bulan. Tapi 9 bulan itu buncit bang. Buncitnya dia angka tertinggi dari satu menurutnya ya. Iya. 1 sampai 9 kan paling tinggi 9. Paling tinggi 9 Tapi ya. tetap buncit. Iya. Iya. Kalau dibikin dibuncit bisa dibalik juga. Oke. Itu gimana menurut abang? Abang secara emosional tuh dapat nomor 9 gimana bang? Iya. Apalagi abang udah dari 2018 kan? Dan udah ada sejarah dia pernah ikut aktivis kan abang ini Jadi, kan. saya di Kurang modal kah gitu? waktu di DCS itu kan saya nomor 3. Oh, DCS Ya. nomor 3. Saya nomor 3. Pada saat itu kan ada satu ini proses untuk penentuan anggota dewan itu tertutup atau terbuka. Ya kan? Ya, ya. Pada saat itu masih kondisi itu, belum ada keputusan MK-nya kan waktu itu. Nah, saya ngotot tuh nomor 3. Wah, enak nih kalau tertutup saya nomor 3 kan gitu. Iya. Ya, tapi ketika bisa tertutup, saya nggak mau ngoyo juga kan gitu loh. Maksudnya nggak mau juga terlalu maksain. Angka 9 cocok gitu loh. Karena saya juga ditanya sama teman-teman di Bapilo kan. Iya. Mana bro, lu mau nomor berapa? Gue bilang, yang kosong nomor berapa? Nah, Itu pertanyaan-pertanyaan siap tarung itu. ya, Yang kosong kita tahu, iya. karena kita bukan berdasarkan nomor lagi, Iya. tapi berdasarkan suara. Suara, ya. Jumlah suara. Biasa itu kalau orang bilang-bilang kan bang ya, dapetin nomor itu kan beli. Abang tuh bayar berapa bang ke partai? Mungkin di partai lain atau di tempat lain mungkin ada yang bayar, tapi kebetulan saya Enggak. Ya masa saya enggak. Iya. nggak mau buka apa nggak ada nih? Memang nggak mau bayar. Berarti Iya. giveaway dong nomornya. Iya.
Giveaway lah. Giveaway. Kan kata Bang Ita tadi itu Bang, apa? Dikasih-kasih. Yang mana yang kosong kan? Kita tanya, Iya. kita kan karena kan banyak ini ya, banyak juga pasti ada pertimbangan Iya, juga iya. dari pengurus. Kebetulan kan saya juga pengurus di DPP. DPP. DPP Golkar. Ya, Oh, Bagian bidang apa? itu Bang? saya di Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Oh, BSN. Ya, biasanya. Jadi pasti kita ditanya juga lah. Ya kan, karena yang ini kan biasanya yang ngurusin ini kan selain apa pemenangan pemilu juga pemilunya kan gitu sama BSN-nya. Jadi gitu. Jadi tiga atau kalau dalam ininya kalau di Golkar itu antara Bapilu dengan BSN itu dua badan yang memang yang memang selalu Saling terlibat- nyangkut, ya. terlibat aktif dalam kontestasi politik, misalnya pemilu, pileg apa segala macam. Pilkada. Nomor 9 sendiri udah habis berapa miliar Bang? Sampai hari ini Nah, kalau kita hitung pakai duit mungkin bermiliar-miliar. Kalau kita hitung pakai duit, tapi kan kita nggak selalu menghitung itu dengan uang. Iya. Kan gitu, artinya kita ke sana kita dibantu kawan, kita ke sini dibantu kawan. Jadi banyak bantuan sama kawan-kawan juga. Ini kawan-kawan yang kemarin gagal-gagal itu gak Bang? Nggak, beda. Maksudnya pokoknya teman banyak-banyak lah teman-teman apa mungkin yang sejalan lah ya. Oh, iya. Jalan. Ada yang bantu, ada yang macam-macam, ada yang bantu juga dengan banyak yang bantu dengan doa. Tapi kembali balik Bang. Berarti Abang mencaleg nih kan, nomor urut 9 dari Partai Golkar di Dapil 3 Banten, bawa Banten 3, Dapil Banten 3 gitu. Nah, tujuannya Abang itu mencaleg apa sih Bang? sebenarnya Abang tuh ada niat Iya. sih nyalek. Iya. Apalagi Padahal- nomor 9. Iya. Jangan-jangan cuma iseng-iseng aja nih Bang. Jadi Iseng-iseng kalau dibilang berhadiah ya. karena memang kita udah biasa ngumpul dengan kawan-kawan, terus selalu diskusi atau berpikiran untuk hal-hal yang besar gitu kan. Atau cuma ikut-ikutan Nah, Abang kan? Jadi lewat jalur partai atau lewat calon legislatif, Iya. lewat lewat legislatif lah ya. Salah satu adalah cara untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar juga, karena kita kan pengen berbuat. Jadi kalau dibilang iseng mungkin nggak juga lah. Oh, ada niat Bang. Karena kita mengeluarkan waktu, pikiran, Iya, biaya kan. iya, benar. Terlalu mahal keisengan. Terlalu mahal. Nah, tapi pasti kita kayak saya misalnya. Jadi saya di pencalegan ini kan juga sudah punya visi misi lah ya. Visi misi sesuai dengan background saya. Oh, apa itu? Bisa di-spill nggak Bang sedikit Bang? Sebagai planologi. Planologi. gitu. Oh, tata kota Saya ya. juga aktif di dunia perencanaan tata kota. Iya. Terus saya bikin tagline itu kurang lebih gini. Untuk Tangerang Raya, Iya. kota berkelanjutan. Kota berkelanjutan ini apa ini Bang? Jadi Biar paham nih kan, banyak masyarakat yang kurang tahu ya apa nih kota berkelanjutan ini. kan gini, bahwa persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan persoalan lingkungan ini kan nggak bisa dipisahkan. Iya. Ya. Kayak misalnya ini kan Tangerang Raya ini kan bagian daripada wilayah ibu kota Jakarta hari ini. Kota penyangga. Kalau dibilang kota penyangga bisa. Ya. Jadi banyak orang yang bekerja di Jakarta, tinggal di Tangerang Tangerang, Raya. ya. Banyak juga orang yang kerja di Tangerang Raya, tinggal di Jakarta. Jadi ini kan sepertinya wilayahnya ini kan sudah saling Saling nyambung lah gitu ya, saling membutuhkan gitu. Membutuhkan lah. Jadi orang yang tinggal khususnya kan karena ini kan daerah perkotaan, cukup heterogen. Iya. Jadi gitu. Jadi kalau bahasa aku itu untuk mewujudkan itu artinya bagaimana kita melanjutkan atau meningkatkan kegiatan ekonomi dan aktivitas sosial dengan menjaga lingkungan untuk generasi yang akan datang.
Jadi itu, jadi untuk Tangerang Raya Kota Bekantan itu seperti itu. Nanti turunannya banyak Oh, iya. dalam program-programnya banyak. Misalnya kayak bahwa persoalan kesehatan, persoalan pendidikan itu kan sudah menjadi kebutuhan dasar. Ya. Kan gitu. Karena banyak orang yang bermukim di wilayah dari saya di Bandung juga Tangerang Raya ini, Iya. bahwa persoalan perumahan juga menjadi penting. Gitu loh, persoalan perumahan. Bagaimana orang bisa bermukim di sana dengan sehat, dan nyaman. Gitu loh. Jadi ini kan harus direncanakan dari sisi perencanaan supaya menjadi satu kawasan permukiman memang yang terbuka, yang eksklusif, yang sehat dan bisa memenuhi kebutuhan para pengguna. Sebentar nih Bang, Ya. kita berandai-andai nih, Hmm. Abang terpilih jadi DPRD anggota lah. DPR, Ya. ya kan ya. Amin. Apa yang Abang tawarkan nanti untuk melanggengkan rencana-rencana dan tujuan Abang itu? Saya tadi seperti saya bilang tadi itu, visi misinya kan tadi itu. Ya. Untuk Tangerang Raya Kota Kelanjutan. Artinya ada di situ ada persoalan ekonomi. Artinya misalnya kalau ekonomi kita bicara ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Iya. Kalau misalnya kita bicara secara sosial, ada relasi sosial, ada relasi misalnya sesama manusia. Nah, artinya bagaimana ini? Mungkin ada yang masih ini, ada yang masih kurang pas. Kan itu bisa semua ini dibuat dengan strategi-strategi perencanaan. Nah, terus ada persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan ini juga akibat dari aktivitas ekonomi dan sosial tadi. Misalnya apa? Sampah, persoalan sampah. Terus persoalan apa? Persoalan polusi. Persoalan polusi ini apa? Jadi tidak sehat. Gitu. Jadi misalnya konkretnya misalnya ketika misalnya nanti saya Terpilih jadi anggota DPR. nah di sana saya programnya itu pertama itu adalah pasti di pendidikan dan kesehatan. Artinya yang ada sekarang ditingkatkan. Ya. Misalnya di kesehatan BPJS sekarang ini misalnya masih ada yang berbayar gitu. Kalau bisa semua nanti gratis lah BPJS gitu. Nah, misalnya pendidikan mungkin dari SD atau dari playgroup atau dari ini sekarang ini misalnya mungkin sampai SMA sudah banyak pilihan-pilihan yang bisa yang murah. Tapi dan juga dalam kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah itu mudah Bang sekarang, Nah. bayarnya aja yang sulit. Itu gimana Itu, sih? jadi makanya KPR gitu Bang ya. Ya, Udah banyak kan itu. Makanya ini kan harus dengan regulasi. Iya. Misalnya selama ini misalnya pemerintah kan memang ada dana untuk kepemilikan rumah. Ya kan. Tapi kan siapa aja boleh kan gitu loh. Iya. Ya, ini harus Mana diatur ini itu. Misalnya untuk milenial ada prioritas. Karena mereka kan bisa dibilang itu kan keluarga muda. Keluarga muda Baru merintis lah gitu. Baru merintis. Iya. Gimana nih misalnya tenornya itu misalnya. Terus yang kedua mungkin ada bisa dilakukan kayak apa ya, subsidi silang lah ya, atau diberikan ada satu apa CSR lah namanya untuk yang milenial ini ya, karena mereka masih punya potensi bekerja cukup panjang. Jadi kalau mereka tidak selalu dibebani di awal kepemilikan rumah, mungkin mereka akan bisa lebih giat lagi kan gitu. Karena ketika mereka berkeluarga menjadi generasi keluarga muda, menjadi keluarga muda, jadi nggak bisa dibayangkan nggak lama lagi akan punya anak, nggak lama lagi anaknya akan sekolah, bebannya kan akan nambah terus. Nah jadi ini kan harus dicari ini khususnya di perkotaan. Gitu. Wah ngeri ya kalau rencana-rencana Abang ini tuh sangat Bagus sih. amazing dan monumental sekali ya. Tapi terlepas itu Bang ya. Nah, ini kan Abang Golkar artinya sebagai partai pendukung Prabowo Gibran dan Abang juga aktif di organisasi Jarak 98. Abang dalam menjalankan ketiga ini gimana nih Bang? Satu sebagai pengurus Jarak 98 daerah Banten, satu caleg, satu lagi sebagai bagian dari pendukung Prabowo Gibran.
Sebenarnya sih itu satu ya, paralel ya semua. Paralel gitu. Ya, jadi itu dikerjain sama sekali. Tapi kan ada kepentingan berbeda di sini bang. Enggak juga. Enggak juga di mana? Caleg kepentingannya bagaimana setiap tindakan atau aktivitas itu berdampak terhadap elektoral, penambahan suara. Kan? Ya. Ya. Nah, di Jarnas hari ini dalam mendukung Prabowo Iya. juga begitu. Tindakan Jarnas itu kan harus berdampak terhadap penambahan elektoral pemilih Prabowo Gibran. Kan gitu. Di Golkar pun begitu. Jadi ini satu. Makanya saya pikir teman-teman juga misalnya yang kebetulan nyalek hari ini Iya. dan berada di pasangannya Prabowo Gibran, saya pikir nggak usah lemas, nggak usah lemas, ini aja jalanin aja, karena itu kan berdampak elektoral, Oh, paralel dia. paralel dia. Gitu. Nah, cuman masalahnya kan kita tahu tuh kan, ujung-ujungnya kan, ini biayanya besar. Iya, makin gede dong biayanya Iya. gitu. Ya, ditambahin aja dengan doa aja. Jadi Bang, sampai sekarang progres Jarnas 98 di wilayah Banten itu udah sampai sejauh mana Bang? Ya, di Banten setelah saya terima mandat itu dan Iya. saya menyusun pengurus, kepengurusan kita sudah terbentuk. Kita sudah ada sekretariat di Iya. Banten. Woi. Kebetulan juga satu sekretariat dengan ini saya posko pemenangan Posko caleg. oh, iya. Ya. Sekaligus lah kan. Itu namanya paralel itu Bang ya. Tadi. Itu namanya teknik paralel itu ya. Ya. Jadi kalau bisa ongkosnya satu, Iya. kepentingannya bisa 2, 3 kan. Terus strategi Abang untuk memenangkan, kan Jarnas 98 ini kan udah masuk dalam untuk memenangkan Prabowo nih sebagai presiden di 2024 nih Bang kan. Nah, strategi Abang sendiri di Banten itu untuk memenangkan Prabowo Gibran di wilayah Banten itu ada gak? Atau bisa gak dikasih Sebenarnya tahu? kalau Dikasih tahu. Prabowo Gibran, Gimana sih suara mereka di situ, Bang? sejauh sampai hari ini saya Iya. kan ngikuti juga di TKD ya. Iya. Karena teman-teman saya kan banyak di TKD gitu. Iya. Yang khususnya dari Partai Golkar gitu. Sebenarnya secara keseluruhan Prabowo Gibran di Banten itu positif lah. Tinggi Bang. Nah, kita sebut positif dulu Positif lah. dulu ya. Nah, kita sebut positif artinya tidak di bawah 50. Nah, kan gitu loh. Di bawah 50. Nah, persoalannya ini kan harus lebih ditebalkan supaya tambah besar dia kemenangannya. Waktu misalnya bisa sampai 60% misalnya nanti Prabowo Gibran bisa dimenang di Banten misalnya gitu. Karena memang kalau dari kondisi yang saya pelajari secara kuliah dari 8 kabupaten kota yang ada di Banten memang yang agak berat itu masih agak berat itu di Tangerang Raya. Agak berat juga. Ya, di Tangerang Raya itu ya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sama Kota Tangerang Selatan yang kebetulan dapil saya. Nah, Terakhir nih bang, apa kata penutup abang nih buat masyarakat Banten untuk memilih Prabowo Gibran? Kamera situ bang. bersama Indonesia Maju, bersama Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Prabowo Gibran kita akan dapat kemudahan bagi masyarakat di Tangerang Raya khususnya dalam kepemilikan rumah. Karena Prabowo Gibran itu punya juga program renovasi rumah, punya juga kemudahan untuk mendapatkan rumah. Kemen. Oke. Mungkin sampai di sini aja sahabat sindikat politik pembahasan kita. Tetap ingat, jangan lupa ikut Pilpres 2024 dan tetap coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Terima kasih bang ya. Terima kasih.